Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, kelas D dengan NIM H01225352. Baik, di sini saya ingin memaparkan hasil pengamatan saya dari video pembelajaran tentang kohesi gramatikal. Kohesi ini adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah wacana. Artinya, kohesi memastikan bahwa setiap bagian dari teks berhubung dengan bagian lainnya seperti sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur teks dengan jelas. Yang kedua itu wacana gramatikal. Nah, wacana gramatikal ini merujuk pada hubungan antara unsur dalam sebuah teks yang dibangun melalui struktur gramatikal. Ini berarti bagaimana tata bahasa digunakan untuk menghubungkan kalimat dan frasa dalam sebuah teks. Nah, contohnya itu penggunaan kata pengganti. Kata ganti seperti dia, itu, mereka. Nah, kata ini digunakan untuk merujuk kembali ke entitas yang disebut sebelumnya. Contohnya, Budi membeli buku. Dia membacanya di rumah. Sedangkan wacana leksikal merujuk pada hubungan antara unsur dalam sebuah teks yang dibangun melalui makna kata. Ini berarti bagaimana kata-kata di dalam teks saling berhubungan secara semantis. Contohnya itu sinonim. Penggunaan kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip. Contohnya, kucing itu berjalan dengan tenang. Hewan itu kemudian berbaring di bawah pohon. Namun secara umum, perbedaan wacana gramatikal dan leksikal terletak pada hubungan antara unsur yang dibangun. Wacana gramatikal ini menggunakan struktur gramatikal, sedangkan wacana leksikal menggunakan makna kata. Namun keduanya ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan teks yang lengkap. Teks yang koheren. Di sini ada 6 jenis kohesi gramatikal. Yang pertama itu substitusi. Nah, substitusi ini menggantikan kata frasa dengan kata atau frasa lainnya yang memiliki makna yang sama atau mirip. Contohnya, Budi sedang membaca buku. Bahan bacaan itu sangat menarik. Nah, yang kedua itu elipsis. Nah, elipsis ini menghilangkan kata atau frasa sudah jelas dari konteks sebelumnya. Contohnya, mereka pergi ke pantai. Kami ke gunung. Nah, kata ganti dan kami menggantikan frasa pergi ke gunung. Yang ketiga itu kata ganti. Nah, kata ganti ini menggunakan kata ganti untuk merujuk kembali ke kata benda atau frasa yang sudah disebut sebelumnya. Contohnya seperti mobil itu warna merah, warnanya sangat mencolok. Yang keempat itu kata penghubung atau konjungsi. Nah, kata penghubung ini menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan kalimat atau frasa untuk menunjukkan hubungan logis antara bagian teks. Contohnya, hari ini hujan sehingga jalanan menjadi licin. Konjungsinya itu sehingga menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kelima itu kata determiner, yaitu kata yang menggunakan kata determiner seperti ini, itu, semua, beberapa. Nah, untuk merujuk kembali ke kata benda atau frasa yang sudah disebut sebelumnya. Yang keenam itu adalah kata penanda. Nah, kata penanda ini menggunakan penanda seperti pertama, kedua, dan akhirnya untuk menunjukkan urutan atau hubungan logis antara bagian teks. Contohnya, yang pertama kita harus membersihkan ruangan. Kemudian kita bisa mulai memasak. Nah, jadi kesimpulannya, kohesi gramatikal ini membantu menciptakan teks yang berstruktur dan lebih mudah dipahami dengan menggunakan berbagai alat kohesi gramatikal. Dan penulis dapat membangun hubungan yang jelas dan logis antar bagian teks. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.